Berita terkini, Yerusalem. Dunia terdiam, surga bersorak, sebab sesuatu yang dahsyat sedang terjadi di jantung profetis dunia. Di tempat di mana dahulu ia disalibkan dan di mana para nabi berseru, kini suara baru terdengar. Sebuah suara pertobatan, suara kebangkitan, suara pengakuan dari umat pilihan yang selama ribuan tahun menantikan Sang Mesias. Kini mereka menemukannya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi persnya kemarin, menyatakan keheranannya, bukan karena perang, bukan karena tekanan internasional, tapi karena sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar ini. Kami menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi di tanah ini. Ada gelombang spiritual yang melanda bangsa ini. Saya tidak bisa menjelaskannya secara politik. Ini bukan hanya sekadar perubahan sosial, ini seperti sesuatu dari alam lain. Sebab firman Tuhan sudah lama menyatakannya. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 3 dan 4, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Dalam beberapa minggu terakhir, ribuan orang Yahudi dari Yerusalem, Tel Aviv, Haifa, bahkan dari komunitas ultra-ortodoks, dilaporkan mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Mesias. Di tempat-tempat sunyi, di sinagog-sinagog kosong, bahkan di gua-gua bawah tanah di padang gurun Negev, mereka menyembah Dia yang dahulu mereka tolak. Ini bukan gerakan buatan manusia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Zakharia pasal 12 ayat 10. Tangisan itu sekarang terdengar di Yerusalem. Ratapan suci, air mata pengakuan, Yeshua, Engkaulah Mesias kami, bukan hanya satu atau dua. Ini bukan penginjilan biasa. Ini adalah kebangkitan. Ini adalah jawaban atas doa-doa para martir dan para misionaris yang berabad-abad lamanya berdoa bagi bangsa ini. Sementara dunia fokus pada konflik dan politik, di bawah tanah Israel, sebuah gereja bergerak seperti api di tengah hutan kering. Gereja bawah tanah yang selama ini bertahan dengan sunyi dan diam, kini bertumbuh dengan kecepatan mengejutkan. Orang-orang Yahudi yang dulu takut untuk membaca perjanjian baru, kini mempelajarinya dengan air mata. Anak-anak muda Israel mulai berkumpul di ruang-ruang tersembunyi untuk menyembah Yesus. Mereka berani, mereka lapar, mereka tidak bisa lagi ditahan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yerusalem sedang berubah. Tanah yang pernah menolak Raja Kemuliaan, kini menerimanya kembali. Di tengah arus kebangkitan ini, para penginjil, baik dari dalam maupun luar Israel, bergerak dengan kuasa yang baru. Bukan hanya orang-orang Yahudi yang bertobat, tetapi para Arab Mesianik, para Ethiopia, bahkan para Yahudi dari diaspora kembali ke tanah perjanjian dengan semangat baru. Siaran-siaran daring tentang Yesus dalam bahasa Ibrani melonjak. Podcast-podcast pengajaran Alkitab dalam konteks Yahudi menjadi viral. Bahkan beberapa rabi mesianik mulai tampil di media sosial dan bersaksi secara terbuka tentang Yeshua. Seperti yang tertulis di dalam Matius, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Israel bukan lagi tanah yang diam rohani. Ia kini menjadi tanah api, nyala Roh Kudus sedang membakar jiwa-jiwa. Apa arti dari semua ini? Mengapa ini penting bagi dunia? Karena nubuatan-nubuatan besar sedang digenapi.
Selama ribuan tahun, bangsa Yahudi menanti Mesias. Mereka melewati pengasingan, penganiayaan, Holocaust, dan peperangan. Tapi firman Tuhan selalu setia. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Roma pasal 11 ayat 26. Ketika orang Yahudi mulai mengenali Yesus sebagai Mesias, itu adalah lonceng surgawi yang berbunyi. Waktu sudah sangat dekat. Apa yang sedang terjadi di Israel bukan hanya revival biasa. Ini adalah kebangkitan profetik, sebuah fase terakhir sebelum kembalinya Raja segala raja. Ketika Israel mengenali Mesias, dunia akan bereaksi. Ada yang bersuka cita, ada yang menolak. Akan terjadi pemisahan, akan terjadi pertarungan rohani besar. Tapi bagi mereka yang mengerti musim ini, kita tahu, kita sedang menyaksikan nubuatan digenapi di depan mata. Seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 29. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Hari ini Yerusalem menangis, tapi bukan tangisan biasa. Ini adalah tangisan pengakuan, tangisan kerinduan, tangisan pemulihan, tangisan yang telah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Dan kini, kita mendengarnya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sore ini kita tidak sedang berbicara tentang sejarah. Kita tidak sedang menceritakan peristiwa asing yang jauh dari hati kita. Kita sedang menyaksikan detak nadi dari nubuatan Tuhan yang sedang hidup dan bergerak di bumi ini. Kita sedang melihat Israel, tanah pilihan, umat perjanjian, membuka matanya. Dan ketika mereka melihat, mereka menangis. Karena yang mereka lihat adalah tangannya yang berlubang paku. Mereka melihat salib. Mereka melihat darah yang pernah mereka tolak, tapi kini mereka rindukan. Sore ini, izinkan air mata kita jatuh bersama mereka. Karena ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang kita semua. Kita semua sedang ditarik dalam arus terakhir dari rencana kekal Allah. Tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka diibaratkan apapun selain kehidupan dari antara orang mati? Kehidupan dari antara orang mati. Itulah yang sedang terjadi. Tanah kering itu kini menerima hujan. Benih-benih firman yang telah ditabur selama berabad-abad kini mulai tumbuh. Yesus tidak dilupakan di Yerusalem. Ia sedang disambut kembali. Saudaraku terkasih, apa yang kita saksikan hari-hari ini bukan kebetulan. Ini adalah suara sangkakala roh. Ini adalah panggilan ilahi agar gereja tidak lagi tertidur, tapi bangun. Bangun dan melihat bahwa janji-janji Tuhan sedang digenapi. Bukan di awan, bukan dalam dongeng, tapi di tanah nyata, di Yerusalem, di Israel. Hari-hari ini adalah hari-hari penggenapan. Yesus berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apakah engkau melihat tanda-tanda itu? Apakah engkau mendengar gema ratapan Yerusalem yang mengandung kemuliaan? Apakah hatimu terbakar saat melihat umat pilihan menangis di bawah salib yang dulu mereka tolak? Jika ya, maka ini waktunya engkau juga bangkit. Bukan sekadar menjadi penonton profetik, tapi pelaku dalam panggilan surgawi. Karena kebangkitan ini menuntut respon. Tidak ada netralitas dalam musim ini. Di hari-hari terakhir ini, dunia akan dipisahkan. Antara terang dan gelap. Antara yang mencintai Mesias dan yang menolaknya. Engkau dipanggil untuk berdiri. Engkau dipanggil untuk berdoa. Engkau dipanggil untuk mempersembahkan hidupmu. Bukan setengah, tapi seluruhnya. Sebab kegerakan ini akan mengguncang bangsa-bangsa. Tertulis di dalam Yoel. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini bukan hanya tentang Israel. Ini adalah gelombang global. Ini adalah tsunami rohani yang akan melanda seluruh bumi.
Dan engkau, ya, engkau yang membaca renungan ini, dipanggil untuk berenang dalam gelombang itu, bukan untuk tenggelam oleh arus dunia. Buka hatimu, perbaharui jiwamu, biarlah setiap sore harimu menjadi altar doa. Biarlah setiap detak waktu menjadi pujian yang naik ke hadiratnya. Karena waktunya sudah sangat dekat, Yesus akan segera kembali. Dan ia tidak datang sebagai anak domba yang disembelih, tapi sebagai singa dari Yehuda. Dengan mahkota, dengan kemuliaan, dengan bala tentara surgawi, untuk menjemput mempelainya yang setia. Apakah engkau siap? Apakah gereja di Indonesia, di Asia, di Afrika, di Eropa, di ujung-ujung bumi ini siap? Atau kita masih tertidur dalam kenyamanan agama? Hari ini adalah panggilan untuk berjaga, karena tanda-tanda sudah jelas, karena Yerusalem sudah bangun, dan langit sedang bersiap. Tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan akhirnya, biarlah roh kita bergema bersama roh dan pengantin wanita, seperti yang tertulis di Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Marilah kita tangisi apa yang ditangisi surga. Marilah kita sambut dia seperti Israel kini menyambutnya. Marilah kita hidup kudus, berjaga, dan dipenuhi api Roh Kudus. Karena inilah waktunya. Waktu untuk berdoa, waktu untuk menangis, waktu untuk bersiap. Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah segera. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi.
Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.